Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Perangka. Saya mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi teologi, Fakultas Teologi. Dan di saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Teknologi dalam Jemaat Girmita Kanaan Restuk Banti. Selanjutnya di sini saya memberikan 5 pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan pertama, yaitu apakah penggunaan aplikasi digital dalam ibadah sangat membantu? Nah, di sini ada 21 orang yang menjawab ya dan 5 orang yang menjawab tidak. Jadi dari jawaban yang telah jemaat berikan mengenai apakah penggunaan aplikasi Alkitab digital dalam ibadah sangat membantu, saya bisa menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Alkitab digital dalam ibadah sangat membantu bagi beberapa orang. Aplikasi Alkitab digital memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke berbagai ayat dan pasal Alkitab, memungkinkan pengguna untuk mencari, membaca, dan merujuk pada teks Alkitab dengan lebih efisien. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apakah penggunaan LCD dalam ibadah sangat membantu bagi jemaat? Jadi dari jawaban yang telah jemaat berikan mengenai pertanyaan yang tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa penggunaan LCD dalam ibadah dapat sangat membantu bagi jemaat dalam beberapa hal. LCD atau layar tampil cair memungkinkan proyeksi teks lagu rohani, ayat Alkitab, presentasi visual, dan informasi ibadah lainnya kepada jemaat dengan jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu apakah handphone dapat mengganggu konsentrasi dalam beribadah? Nah, di sini ada 22 orang yang menjawab ya dan 4 orang yang menjawab tidak. Jadi dari jawaban yang telah jemaat berikan mengenai pertanyaan yang tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa penggunaan handphone dalam ibadah memang sangat mengganggu konsentrasi karena jemaat sudah tidak lagi fokus dalam ibadah. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu apakah penggunaan aplikasi WhatsApp membantu dalam menginformasikan ibadah? Nah, di sini semua menjawab ya. Jadi dari jawaban yang telah jemaat berikan mengenai pertanyaan yang tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp dapat sangat membantu dalam menginformasikan ibadah kepada jemaat dan komunitas keagamaan. Aplikasi WhatsApp merupakan salah satu platform komunikasi yang baik dan mudah digunakan, memungkinkan gereja untuk menyebarkan informasi seputar jadwal ibadah, acara gereja, pengumuman penting, dan pesan keagamaan kepada jemaat dengan cepat dan efisien. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah beribadah online melalui YouTube dapat menjadi alternatif yang efektif bagi jemaat? Nah, di sini ada banyak sekali tanggapan dari beberapa orang yang menjawab ada yang tergantung dan situasi kondisi, ada juga yang menjawab jika berhalangan bisa mengikuti ibadah online, tetapi seharusnya warga jemaat beribadah bersama-sama sebagai wujud bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, jadi dari jawaban yang jemaat berikan mengenai pertanyaan yang tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa beribadah online melalui platform seperti YouTube dapat menjadi alternatif yang efektif bagi jemaat dalam beberapa konteks. Dalam situasi di mana pertemuan langsung terbatas atau tidak memungkinkan, ibadah online dapat menjadi solusi untuk memungkinkan jemaat tetap terhubung dengan gereja dan mendapat pelayanan rohani. Penggunaan aplikasi Alkitab digital, saya tidak setuju karena penggunaan aplikasi Alkitab digital itu membuat orang tidak konsentrasi lagi dalam pelaksanaan ibadah. Bahkan di tempat ibadah sementara beribadah, mereka banyak bermain Facebook dan saling membalas WA. Untuk penggunaan LCD dalam ibadah sangat membantu bagi jemaat
karena tidak semua jemaat yang masuk beribadah di gedung ibadah itu memiliki tata ibadah. Sangat jelas handphone itu dapat mengganggu konsentrasi seseorang dalam beribadah. Apalagi handphone itu diaktifkan. Untuk penggunaan aplikasi WhatsApp sangat membantu dalam menginformasikan ibadah, apalagi pemberitahuan lewat pengeras suara untuk kelompok terkecil, kelompok rumah tangga di jemaat itu tidak dapat dijangkau oleh pengeras suara. Juga sangat membantu menginformasikan ibadah, seperti contohnya di tingkat wilayah. Demikian. Untuk ibadah online melalui YouTube tidak efektif bagi jemaat karena membuat jemaat itu malas ke gedung ibadah, beribadah ke gedung ibadah dan ke kelompok-kelompok rumah tangga dan kelompok ibadah lainnya. Dan mungkin lebih tepat untuk penggunaan ibadah online melalui YouTube itu dapat digunakan di tempat-tempat yang daerah yang signalnya cukup memadai.